Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan dengan tema menjadi penikmat mujizat, bukan penuntut mujizat. Saudara, saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan menjadi penikmat mujizat, bukan penuntut mujizat. Penikmat mujizat artinya orang yang menikmati. Kalau saudara lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, menikmati diartikan dengan merasai, merasakan, mengecap, atau juga mengalami. Jadi artinya orang yang bisa menikmati mujizat, orang yang bisa merasai mujizat, orang yang bisa mengecap mujizat dalam hidupnya. Inilah penikmat mujizat, saudara. Tapi berbeda dengan penuntut mujizat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, penuntut itu artinya orang yang menuntut. Dan diterjemahkan dengan meminta dengan keras atau meminta dengan keharusan, saudara. Lalu juga menagih, menggugat. Jadi dengan kata lain, penuntut mujizat artinya orang yang meminta dengan keras, mengharuskan, menagih, menggugat agar mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini ada orang-orang yang memang menjadi penikmat mujizat, tapi juga ada orang yang menjadi penuntut mujizat. Dan Tuhan mau sampaikan buat kita semua, engkau dan saya dipanggil Tuhan bukan menjadi penuntut mujizat, tapi menjadi penikmat mujizat. Sekalipun engkau dan saya tidak meminta mujizat Tuhan turun dan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan pasti memberikan mujizatnya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi tahun ini, tahun 2022, tema atau moto dari gereja kita adalah apa, saudara? Tahun alami mujizat. Ayo sama-sama katakan tahun 2002, tahun alami mujizat. 1, 2, 3. Tahun 2022, tahun alami mujizat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya diajar Tuhan dengan apa yang Tuhan sampaikan buat saya dan saya bagikan buat saudara malam hari ini. Jujur, di awal tahun 2022, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ada 2 perkara yang belum selesai sampai dengan awal tahun 2022. Perkaraku sudah bertahun-tahun, Tuhan. Beberapa tahun ini saya memiliki permasalahan ini dan ini belum selesai, ya Tuhan. Uang saya tersangkut di sana. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan, Tuhan, izinkan tahun 2002 caseku, masalahku selesai dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang Tuhan sampaikan? David, lihat masalahmu, permasalahanmu, pergumulanmu, yang 2 itu memang belum selesai. Tapi coba kamu lihat, bukankah aku Tuhan Allahmu sudah menyatakan mujizat, 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 dan banyak mujizat yang lain. Apakah engkau mau menjadi penuntut hanya gara 2 masalah ini, tapi engkau lupa bahwa ada banyak mujizat yang sudah aku nyatakan kepadamu di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun 2022. Saudara, jujur hati saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya seringkali fokus kepada 2 hal ini, sehingga saya menjadi pribadi yang menuntut selesai, mengklaim Tuhan, selesai. Saudara, tanpa saya sadari saya lupa bahwa ada banyak mujizat yang saya harus nikmati. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu kemudian saya kembali diingatkan bagaimana satu kali saya dan istri dan anak-anak makan di sebuah restoran, saudara. Dan restoran itu adalah restoran all you can eat. Semua boleh dimakan. Ada bakso boleh dimakan, ada sayuran boleh dimakan, ada spaghetti di situ boleh dimakan. Semua yang ada di atas meja boleh dimakan, kecuali kaki mejanya yang nggak boleh dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kami duduk, lalu kemudian saya mulai lihat apa yang bisa saya makan. Saudara, di situ ada daging, ada beberapa banyak pilihan, saudara. Dan saya mulai panggangkan beberapa daging,
untuk anak-anak. Saya dan istri menyiapkan dahulu makanan untuk anak-anak. Waktu saya mulai panggang itu daging, saudara, dan saya mulai potong-potong. Ketika daging itu matang, saya taruh di piring anak-anak dan mereka mulai makan. Waktu mereka ditaruhkan daging dan mulai makan, anak saya Karis Tristan Mardianto yang dulu badannya nggak begitu besar tapi sekarang melebar, saudara kasih Tuhan, karena makannya banyak, saudara kasih Tuhan. Dia bilang, "Papi, enak banget papi," katanya, saudara. Saya tersenyum dan berkata, "Ya, selamat makan, nikmati saja makanannya." Sedangkan pikiran saya melanglang buana di atas meja dan berkata, apa yang saya bisa makan? Mana nih mbaknya? Saya mau tambah daging. Mana nih pelayannya? Saya mau tambah ini. Aduh, lama banget. Dan sementara saya panggang lagi daging itu dan saya mulai taruhkan di meja, di piring anak-anak saya. Anak saya mulai berkata lagi, "Papi, enak banget papi." Saya bilang, haleluya, udah makan aja. Saudara, setiap kali saya taruh daging, dia bilang, "Enak." Saya taruh mie, dia bilang, "Enak." "Ah, Karis, kamu maaf aja, enak." Saya bilang gitu, saudara. Tapi Roh Kudus bicara kembali dalam hidup saya. Anakmu bisa fokus apa yang ada di piringnya, dan dia menikmati setiap makanan yang kau taruh di piringnya, dan dia berkata, "Enak banget papi." Tapi engkau pikiranmu melanglang buana, apa yang bisa kau makan, apa, mana mbaknya, kenapa lama banget, tanpa engkau berpikir bahwa engkau harus mengucap syukur dari apa yang ada di mejamu. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita hanya melihat apa yang ada di luar tanpa kita menyadari yang ada di meja kita, yang ada dalam hidup kita, itu jauh lebih penting, itu jauh lebih hal-hal yang luar biasa yang Tuhan harus mengajar kita untuk bisa mengucap syukur dan bukan menjadi penuntut. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini loh oleh karenanya Tuhan mau ajar kita sama-sama hari ini. Dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Bolehkah saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kita akan baca Alkitab kita sama-sama dari ayat 22 sampai 27. Kita baca dan nikmati firman Tuhan dengan penuh excited. 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara yang kasih Tuhan. Dan Alkitab mencatat 3 hari perjalanan setelah mereka keluar, mengalami mujizat Laut Teberau yang terbelah menjadi 2. Pak, Bu, 3 hari perjalanan di padang gurun. Bapak Ibu bisa bayangkan yang pernah pergi ke Israel lewat Mesir, saudara,
Masuk terowongan Suez itu saudara, dan masuk ke padang gurun. Itu kanannya bukit batu yang besar, saudara kasih Tuhan. Dan harus melewati padang gurun, pasir, kering, panas, saudara kasih Tuhan. Waktu perjalanan saya, saudara, ke Israel, seorang peserta tur, saudara kasih Tuhan, berkata kepada tour guide yang dari Indonesia, saudara. Jadi tour guide kita tuh ada dua, yang berangkat bersama kami, orang Indonesia sama orang sananya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau di Mesir ya orang Mesir, kalau di Israel ya orang Israel, saudara. Ada satu orang yang nyeletuk, kenapa kita nggak turun di padang gurun Syur, katanya, saudara yang kasih Tuhan. Lalu kemudian tour guide-nya sambil ketawa, dia bilang, Bapak mau jadi gesek, katanya, saudara yang kasih Tuhan. Loh, kenapa ini panas banget Pak di luar? Bapak di sini adem karena busnya AC, air conditioner. Lah di luar bisa 40 derajat, mau jadi gesek, katanya, saudara yang kasih Tuhan. You know gesek, saudara, ikan asin, saudara yang kasih Tuhan. Saking panasnya Pak. Nah, lihat perjalanan mereka harus melewati panas yang terik. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hari lamanya. Dan ketika mereka sampai di Marah, yang mereka jumpai adalah akhir yang pahit. Saya akan tunjukkan sebuah skema, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat sama-sama skema ini. Bapak Ibu, ini akan memudahkan kita untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan membawa bangsa Israel sampai di Marah. Dan kita akan lihat sama-sama. Saudara lihat tanggal 15 di bulan pertama Nisan atau Abib dalam penanggalan Yunani Romawi, tapi pakai Nisan dalam penanggalan Yahudi, saudara yang kasih Tuhan. Lihat sama-sama di hari Kamis tanggal 15 mereka mulai bergerak dari Ramses menuju Sukot. Dan setiap kali mereka bergerak, tiang awan dan tiang api itulah yang menjadi penuntun mereka. Tiang awan di saat siang dan tiang api di saat malam. Mereka tidak akan bergerak kalau tiang awan dan tiang api itu tidak bergerak. Mereka akan berkemah ketika Tuhan menyuruh mereka untuk membuat kemah. Saudara yang kasih Tuhan, tuntunan Tuhan begitu nyata atas perjalanan bangsa Israel. Pak, Bu, dari Ramses ke Sukot mereka berkemah. 2 hari mereka melanjutkan perjalanan dan tiba mereka di Etam di tanggal 18. Kenapa tanggal-tanggal ini menjadi penting? Supaya kita bisa melihat ada hal-hal yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Lalu kemudian di tanggal 20 di Migdol mereka bangun kemah yang ketiga. Lalu tanggal 21 mereka mulai menyeberang Laut Merah atau Laut Tebros, saudara. Dan akhir dari hari raya roti beragi yang mereka rayakan. Dan selama 3 hari mereka dalam perjalanan di padang gurun Syur. Di tanggal 24 itu jatuh di hari Sabtu. Mereka tiba di Marah dan mereka membangun kemah di sana. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Saudara lihat sama-sama. Mungkin kita berkata sama Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Kalau Tuhan tahu bahwa Marah tidak ada air yang bisa diminum, kenapa Tuhan izinkan bangsa ini sampai di Marah, lalu kemudian dibuat tenda di sana, mereka harus berkemah di sana. Apalagi saudara yang kasih Tuhan, jarak dari Marah ke Elim itu hanya 10 kilometer. Jalan kaki Pak, Bu, kalau 10 kilometer itu tinggal berapa jam lagi. Gak makan waktu lama. Kenapa harus berhenti di Marah yang tidak ada air yang bisa mereka minum? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga yang sering kali kita pertanyakan kepada Tuhan, bukan? Ketika hal yang tidak enak datang dalam hidup kita, kita berkata, kenapa yang seperti ini saya harus alami? Kenapa Tuhan sakit seperti ini harus saya derita? Kenapa saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Kenapa saya harus mengalami kejadian ini? Saudara, mungkin kita berkata, Tuhan, ini loh, sebentar lagi mujizat itu datang. Tapi kok berhenti sampai di Marah? Ini bukan perkara yang mudah. 3 hari perjalanan di padang gurun tanpa air. Tapi ketika mereka tiba di sebuah tempat namanya Marah, mereka harus mengalami sebuah kenyataan.
bahwa airnya pahit. Pak, Bu, Mara adalah tempat yang airnya pahit, sehingga bangsa ini gak bisa minum airnya. Mara tempat di mana airnya pahit dan bangsa ini gak bisa minum. Di ayat 23 dicatat dengan jelas, sampailah mereka ke Mara. Tapi saya percaya begini, kalau kata sampailah mereka di Mara, itu artinya memang sesuatu yang dituntun Tuhan. Sampai mereka ada di Mara, katakan amin. Jadi bukan tempat sembarangan, bukan tempat asal-asal, tapi memang tempat yang dibawa Tuhan. Mereka ada di sana. Tapi airnya pahit, Tuhan. Yes, betul. Airnya pahit. Sama halnya dengan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa saya diizinkan mengalami kondisi seperti ini? Dengar baik-baik. Apapun keadaannya, apapun tempat yang sedang engkau ada di dalamnya, engkau dan saya sedang dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saya ulang sekali lagi, apapun tempat dan keadaan di mana engkau ada di dalamnya, saya percaya orang benar selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Sehingga engkau dan saya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Sekalipun airnya pahit, bukankah Tuhan juga mengubah air yang pahit menjadi air yang manis? Sekalipun tidak ada air yang bisa diminum. Saudara lihat, bangsa ini tidak dapat meminum airnya. Lalu kenyataan yang berikutnya, karena airnya pahit, bangsa Israel menjadi bangsa yang bersungut-sungut. Saudara, di ayat 24 firman Tuhan berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Gak mudah untuk bisa tetap bersyukur, gak mudah untuk bisa tetap percaya, gak mudah untuk tetap bisa berharap hal yang baik datang ketika keadaannya tidak baik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menuntut pasti akan bersungut. Tapi orang yang menjadi penikmat akan mengucap syukur karena ada begitu banyak mujizat yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupannya. Apapun keadaanmu dan keadaanku, Tuhan mau ajar kita untuk selalu bersyukur. Lalu kenyataan berikutnya, air pahit ini saudara merupakan cobaan atau ujian. Wah, terkadang Tuhan memang menguji kepercayaan kita dengan air yang pahit. Sesuatu yang dialami tidak seperti yang dibayangkan. Pengennya A, datangnya B. Pengennya B, datangnya C. Berharapnya A, aduh yang terjadi B. Ini bukan perkara yang mudah. Tapi lihat saudara, air yang pahit itu merupakan ujian imanmu. Dan dikatakan di ayat yang 25, Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan dimaralah Tuhan mencoba mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mungkin berkata, ngapain ya Tuhan menguji? Tuhan kan tahu iman saya kuat. Tuhan kenapa mesti mencoba? Tuhan kan tahu keadaan saya susah terus. Bertahun-tahun susah. Beri dong penghiburan. Itu kan maunya kita, saudara kasih Tuhan. Tapi saya melihat, kenapa waktu bangsa Israel ini keluar dari laut, saudara Tiberau, dan 3 hari perjalanan, Tuhan bawa mereka ke Mara. Saudara, bukan perkara yang main-main. Ada rencana Tuhan yang indah loh saudara. Sama halnya dengan kita. Kita seringkali bertanya, why? Kenapa Tuhan? Masalahku belum selesai. Bahkan saya ceritakan, saya menuntut 2 masalah ini selesai di tahun 2022. Tapi Tuhan ingatkan, apa yang kau alami sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tapi seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar sama-sama. Menjadi penikmat, bukan penuntut mujizat. Yang pertama, lihat sama saya, lihat sama-sama
di ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Saudara lihat, menjadi penikmat mujizat bukan penuntut mujizat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mendengar sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat Tuhan menyampaikan kehendaknya ketika mereka dibawa ke Marah. Jadi saya yakin Marah itu adalah sebuah tempat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, agar bangsa Israel ini belajar mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang kita kalau nggak berada di tempat yang terpojok, kita seringkali nggak lihat ke atas dan berkata, Tuhan, apa yang menjadi mau-Mu? Seringkali ketika dalam keadaan yang baik, kita menjadi lupa diri. Kita merasa nggak perlu Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, kita melupakan Tuhan. Dan bekerja, melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Tapi berada dalam posisi terpojok, kita baru melihat ke atas dan berkata, Tuhan, apa yang hamba-Mu harus lakukan? Sama halnya dengan bangsa Israel di Marah. Saya melihat Marah dipakai Allah. Walaupun Marah itu pahit, tapi Marah sebuah tempat yang dibawa Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluaran pasal 13, ini ayat atau pasal sebelumnya, saudara. Di situ dinyatakan ketika tulah 10 terjadi atas Mesir dan kemudian Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Lihat sama-sama yuk. Baca sama-sama dengan saya Keluaran 13 ayat yang keempat, supaya kita menyadari dan melihat sana ada perkara yang besar yang Tuhan ingin bangsa ini kerjakan. 1, 2, 3. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka, baca dengan keras, saya diberkati, Pak. Alkitab berkata dengan jelas, pesan Tuhan kepada bangsa Israel jelas. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang, untuk memberikan kepadamu sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan apa, katanya saudara? Ibadah dalam bulan ini juga. Saudara lihat bagian ini kembali. Lihat bagian ini kembali. Bukan ikuti. Pak, ketika mereka menyeberang di tanggal 21 hari Rabu, dan 3 hari perjalanan ke padang gurun Syur, saudara lihat apa yang terjadi di Marah itu jatuh pada hari apa, saudara? Pada hari Sabtu. Menurut penanggalan Yahudi, hari Sabat itu jatuh di hari Sabtu. Mulai hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore. Jadi ternyata dari apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa ini, ketika mereka berjalan bergerak di padang gurun Syur dan jatuh di tanggal 24, itu jatuh di hari Sabat. Saudara lihat, bangsa Israel disuruh tinggal di Marah, di air yang pahit, yang tidak ada kehidupan di sana. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Masih ingat, saudara? Di bulan, kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan Allah membawa engkau ke negeri orang Kanaan dan orang Yebus dan lain sebagainya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam apa katanya tadi, saudara? Dalam bulan ini juga. Saudara lihat,
Artinya di bulan yang pertama, di bulan Nisan atau Abib, saudara, dalam penanggalan Romawi, saudara. Saudara lihat, jadi waktu yang terakhir di mana mereka harus menyembah Tuhan di hari Sabat, itu jatuh di tanggal 24. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya apa? Artinya Tuhan menghendaki, walaupun engkau dan saya melewati sebuah tempat yang dinamakan Mara, yaitu pahit, tapi di tempat itu, apa yang kau dan saya harus lakukan? Ibadah kepada Tuhan. Pak, Bu, Allah menghentikan perjalanan mereka. 10 kilometer lagi sampai di Elim. 10 kilometer lagi ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Berlimpah sana. Tapi kenapa Tuhan menghentikan bangsa ini sampai di Mara? Karena hari itu hari Sabat. Memang hari perhentian, saudara. Tapi bangsa ini lupa. Di pasal sebelumnya, di pasal 13, Musa menyatakan dengan sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyadari kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang seringkali melupakan Tuhan. Karena mereka nggak mau belajar sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Baru beberapa hari, Pak, sebelum mereka keluar, tapi lupa bahwa Tuhan perintahkan pada bulan ini engkau harus beribadah kepada Tuhan. Jadi sebetulnya ketika bangsa ini sampai di Mara dan mereka tahu hari Sabat, yang harus mereka lakukan adalah bukan sibuk, protes, komplain, menyalahkan Musa, minta dan bersungut-sungut mencari penuntut mujizat. Tapi yang seharusnya mereka lakukan di tengah keadaan air yang pahit, apa yang harus mereka lakukan? Ibadah. Saudara, hari ini Tuhan mengatakan, belajarlah sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan. Saya yakin dalam keadaan susahmu, dalam keadaan dukamu, Tuhan ingin kita belajar untuk tetap bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang dipandang benar. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang kita pandang benar. Bukan apa yang saudara dan saya pandang benar. Ayat 26 dari Keluaran tadi, firman Tuhan berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Wah, saudara yang kasih Tuhan, ini juga bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena seringkali yang kita lakukan apa yang kita pandang benar, Pak. Seringkali yang kita buat apa yang kita pandang benar. Seorang ibu berkata, Pak Pendeta, hari ini, aduh, keuangan susah. Kalau bayar per puluhan juga susah. Kalau 10% susah. Kalau 5% masih bisa lah, katanya saudara. Masa ditawar? Saya bilang, tapi memang keuangannya begini, Pak Pendeta. Saudara, ya, apa yang kita lakukan, kita rasa benar dan kita kerjakan. Padahal apa yang benar di mata Tuhan, itu yang harus kita kerjakan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kita bagi Tuhan. Suami istri mungkin berkata, Pak Pendeta, kami tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga kami. Nggak cocok. Nggak bisa lagi dipertahankan. Sudah selesai saja. Saudara, dia pikir dia benar melakukan itu. Padahal yang Tuhan mau bukan seperti itu. Tapi apa yang dia pandang benar itu yang seringkali menjadi patokan dan dia lakukan dalam hidup. Sehingga ada orang-orang yang di luar sana yang sungguh hari-hari ini selalu berpikir apa yang dia pandang benar, tanpa melihat apa yang benar di mata Tuhan.
dalam hidupnya untuk dia kerjakan. Kita lihat ya Pak, saya diberkati dengan korelasi ayat di dalam Ulangan pasal 12 ayat 18. Ini masih sangkut pauti dengan bangsa Israel. Dan ini yang terjadi dalam hidup mereka. Ayat 12, pasal 12 ayat yang ke-8 dari Ulangan. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara semua. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandang benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lihat loh Bapak Ibu, ternyata ketegartengkukan bangsa ini salah satunya adalah mereka selalu melakukan apa yang mereka pandang benar. Apa yang mereka rasa baik itu yang dilakukan. Tanpa minta tuntunan, penyertaan Tuhan yang Tuhan rasa benar di mata Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apa saudara? Ulangan pasal 12 ini mencatat bagaimana bangsa Israel dibuang menjadi tawanan Asyur, saudara. Menjadi budak. Padahal Alkitab mencatat mereka belum menerima tanah pusaka yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Saya berdoa agar kita semua mengalami tempat perhentian di mana apa yang kita doakan itu bisa terjadi dan tergenapi. Katakan amin. Tapi saudara harus ingat, penikmat mujizat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang kita pandang benar. Bapak Ibu, saya teringat sebuah pujian saudara yang diciptakan Pendeta Erastus Sabdono tadi pagi, dinyanyikan dalam ibadah raya 1. Urus sambil joget-joget, saudara dikasih Tuhan, sambil goyang-goyang, saudara. Tapi jujur ya, kalau saya nyanyi pujian ini, rasanya pengen nangis. Kenapa saudara? Karena gak gampang melakukannya, gak mudah melakukannya. Kita seringkali gak berkata suka-sukamu Tuhan, tapi kita justru berkata suka-suka saya Tuhan. Saya mau A, saya mau B, suka-suka saya. Orang Jakarta bilang suka-suka gue. Saudara yang kasih Tuhan, kita lupa bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yuk mari nyanyikan pujian ini sama-sama ya, supaya kembali kau dan saya diingatkan, engkau gak suka-sukamu, gak suka-sukaku, tapi suka-sukanya Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, Allah yang sudah menebus hidup saudara. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudara siap kalau Tuhan bawa kau kemarin? Saudara siap kalau satu kali Tuhan izinkan ekonomimu digoncang? Saudara siap kalau satu kali engkau didiagnosa menderita sakit penyakit? Apakah kita akan menjadi bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika ada di Mara? Bukankah hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal? Hidup kita gak sembarangan. Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang kita pandang benar. Mungkin kau berkata, gak bisa dipertahankan rumah tanggaku, udah gak cocok
udah beda visi. Saudara, kita harus bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Sampai engkau dipojokkan dan dihentikan, dimarah. Satu hal yang kita harus lakukan. Dimarah bukan tempat kita bersungut-sungut, katakan amin. Tapi dimarah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Boleh angkat tanganmu dan berkata, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku padi terus pegang kuasa darah yang kudus. Perhatikan, hidupku bukan milikku lagi. Saudara mesti ingat, mesti sadar, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara harus rela ketika Tuhan mau sesuatu dalam hidupmu. Engkau harus tanggalkan apa yang kau pandang benar dan mulai melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Alkitab adalah panduan dalam hidup kita setiap waktu. Kalau Alkitab katakan lakukan, lakukan. Alkitab nggak mau call the cell, lakukan, jangan pernah lakukan. Jangan pernah menambahi dan mengurangi. Jangan pernah menafsir Alkitab dengan sembrono. Supaya kita sadar bahwa yang kita harus lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Yang ketiga terakhir, menjadi penikmat mujizat bukan penuntut. Artinya engkau dan saya harus siap, sedia dan taat mengikuti segala ketetapannya di setiap waktu. Di ayat yang ke-26 Alkitab jelas, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Artinya engkau dan saya harus siap sedia. Dan Alkitab katakan, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Artinya engkau dan saya bukan hanya memasang, siap sedia, tapi ikut, taat, mengikuti segala ketetapannya di setiap waktu. Dimarah, engkau dan saya harus berkata, siap Tuhan. Justru di marah aku harus beribadah kepada Tuhan. Dan engkau dan saya akan dibawa ke Elim. Saudara, di segala keadaan, hidupmu dan hidupku menjalankan, mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau dan saya masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, saudara, hidup kita sedang menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita sedang melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya diberkati dengan sebuah kisah dari Don Piper, seorang hamba Tuhan dari Methodist Gereja Baptis di Amerika. Satu kali tanggal 18 Januari 1989, mobil yang dikendarai ditabrak sebuah truk besar di sebuah jembatan. Dan polisi ketika memegang denyut nadi Piper dinyatakan meninggal di tempat karena peristiwa tersebut. Sebelah kiri gambar yang ada mobilnya hancur. Saudara, gak main-main. Mungkin ini seperti yang terjadi di Kalimantan. Di lampu merah truk yang remnya blong. Ngeri banget ya saudara. Saudara tahu, waktu kejadian itu, dan polisi mulai datang. Polisi itu menutup mobil yang dikendarai sambil menunggu ambulan.
Jadi mungkin pada saat itu ketika ada kecelakaan dan ada korban jiwa itu langsung ditutup saudara. Ketika korban jiwa dinyatakan meninggal, sama mobilnya semua ditutup. Dan saudara, tapi sebelum itu ditutup ada satu orang hamba Tuhan, sahabat dari Don Pipo yang melihat kejadian itu. Dia langsung turun dari mobil. Dia gak bisa mendekat. Tapi dia berdoa, Tuhan selamatkan hambamu ini. Dan dia berdoa dan terus berdoa. Beberapa saat kemudian ambulan datang dan mengevakuasi mayat dari Don Piper ini. Dan saudara, perjalanan dari mulai terjadi kecelakaan dan dinyatakan meninggal oleh polisi dan dibawa ambulan menuju rumah sakit, 90 menit lamanya. Tapi tahukah saudara, dalam proses dinyatakan meninggal 90 menit itu, Don Piper cerita kalau dia berjumpa dengan orang-orang yang dia tahu sudah meninggal, dan orang-orang itu menghampiri dia dan membawa ke sebuah gerbang yang sangat indah. Di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Dia tahu ini surga, dia sedang menuju surga, dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dia layani. Lalu kemudian Tuhan Yesus mulai menunjukkan surga yang indah, yang luar biasa. Dia sangat bahagia. Tapi saudara, Tuhan katakan waktumu bukan sekarang. Engkau harus kembali ke bumi dan kau ceritakan apa yang kau lihat tentang surga. Heaven is so real. Surga itu nyata. Surga itu adalah tempat terakhir dan selama-lamanya bagi orang percaya. Wah, dia excited, saudara kasih Tuhan. Dan dalam proses perjalanan dia berjalan ke surga dan berada di surga 90 menit. Saudara, dia rasakan hal yang berbeda dan luar biasa. Walaupun dia harus terbaring, menjalani operasi demi operasi, terapi demi terapi selama 1 tahun dalam kesaksiannya dicatat. 1 tahun saudara yang kasih Tuhan. Sampai akhirnya dia pulih, dia bisa kembali melayani. Bahkan satu buku yang dia tulis 90 minutes in heaven, itu memberkati banyak orang. Dan saudara tahu, buku ini tidak akan pernah bisa memberkati banyak orang. Don Piper tidak akan pernah bisa memberkati banyak orang kalau dia tidak pernah mengalami apa saudara? Kecelakaan. Saudara harus sadar, marah adalah tempat yang memang tidak enak. Tapi di marah itu bangsa ini diajar untuk beribadah. Ingat, hari ini hari Sabat. Yang kau harus pikir bukan apa yang pahit, apa yang mereka minta, tapi engkau harus ibadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya bangsa ini kembali dikuatkan dan masuk pada tanah yang namanya Elim. 12 sumber air dan 70 pohon korma ada di sana. Saya percaya begini, sesuatu yang kelihatannya engkau dan saya tidak anggap itu baik, sama halnya dengan dimarah, tapi kita diajar sesuatu yang besar sampai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Melalui sakitmu Tuhan ajar kita supaya kita bisa berempati kepada yang sakit. Waktu engkau berdoa dan Tuhan sembuhkan sakitmu, engkau bisa jadi berkat buat orang yang sakit. Bagaimana engkau bisa berdoa buat mereka yang sakit? Karena engkau pernah mengalami keadaan yang sakit. Waktu ada orang yang susah, rumah tangganya mau hancur, engkau sendiri pernah konflik. Engkau berkata, Tuhan kenapa istriku begini ya? Tapi di tengah konflik itu engkau bertahan dan engkau tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pak, Bu, bukankah engkau juga akan dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami hal yang sama? Dari hal yang tidak enak, engkau akan dibawa kepada hal yang luar biasa oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah.